Viral berita Ridwan Kamil ditolak warga Jakarta di media massa dan di dunia maya. Seperti diberitakan sebelumnya, calon gubernur Jakarta 2024 Ridwan Kamil ditolak warga Jatinegara dan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. Penolakan warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil pun mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, budayawan hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Salah satu tanggapan datang dari praktisi hukum yang juga pengamat kebijakan publik Dr. Togar Situmorang. Dr. Togar Situmorang mengatakan bahwa penolakan warga terhadap Ridwan Kamil sesuai dengan prediksi awalnya dan RK dinilai tidak tahu Betawi punya cerita. Simak sebagai berikut. Ya Bang, ini lagi rame nih Bang, Pilgub tentang Ridwan Kamil, salah satu paslon yang viral katanya ditolak oleh warga, bahkan seperti teriak. Gimana pendapat Abang sebagai pengamat publik sekarang? Nah, saya advokat Dr. Togar Situmorang sebagai seorang praktisi hukum dan juga kebijakan publik terkait penolakan yang didapat oleh Bapak calon gubernur DKI Bapak Ridwan Kamil itu seperti awal prediksi saya. Karena kenapa? Ridwan Kamil ini tidak ngerti, tidak tahu bagaimana situasi, kondisi, sosial, budaya, dan juga orang-orang Betawi. Kan ada kata-kata tuh yang terkenal banget, Betawi punya cerita. Betawi punya cerita. Ini. Nah, makanya kalau kita nggak ngerti tentang Betawi punya cerita, susah. Orang datang masuk ke Betawi, masuk ke DKI, masuk ke kota Jakarta, ingin menjadi seorang pemimpin, susah kalau dia nggak ngerti bagaimana Jakarta punya cerita. Itu. Bang, tapi jadi bisa dibilang nih agak mulai memanas gitu. Jelas, karena kenapa? Kita lihat sendiri banyak penolakan dari masyarakat asli Betawi itu sendiri, terutama daripada organisasi masyarakat yang namanya memang mereka adalah organisasi masyarakat Betawi asli. Banyak penolakan itu karena dianggap Ridwan Kamil tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang ingin atau orang yang tahu kondisi kota Jakarta. Ya, sampai di berita juga Jackmania pun sempat susah ditemuin Bang, gimana nih Bang? Kalau Jackmania, kan tadi saya bilang Betawi punya cerita. Kalau orang datang ke Betawi pengen ujuk-ujuk mau jadi calon pemimpin, tetapi dia tidak mengawali dari awal bahwa keinginan ingin menyatu dengan masyarakat Betawi, ya susah. Tadi Jackmania menolak atau sulit diketemukan karena Jackmania tahu dia tidak mau didatengin, dia tidak mau memberikan statement, tidak mau membuka wacana itu, tidak mau karena Jackmania tidak mau dimanfaatin sama orang-orang yang memang hanya untuk kepentingan politik praktis, hanya terkait politik-politik sesaat gitu. Terus karena kita tahu ya Jackmania itu kan luar biasa itu. Waduh. Itu musuh bebuyutannya Persib Bandung. Itu juga mesti histori dia harus tahu. Ridwan Kamil dari asal Jawa Barat, dari Bandung. Sementara kalau kita bicara bola, Persib sama Persija atau Jackmania, ini kan musuh bebuyutan. Nggak nyambung, aduh. Jaka sembuh bawa golok kali. Jadi sekarang udah kelihatan bisa dibilang letupan lah, letupan bahwa ada penolakan Bapak Ridwan Kamil. Nah, inilah beratnya bagi tim sukses dari Bapak Ridwan Kamil, karena orang dengan pihak sebelah yaitu Bapak Pramono Anung dengan Rano Karno, terutama Rano Karno ini kan banyak banget
cita dari SMA, ya, Ratna dan Galih. Lalu juga ada yang namanya Dul, anak Betawi. Ini aja sudah melekat ya di hati masyarakat. Baik golongan kayak saya, angkatan 80-90, atau golongan anak muda sekarang. Rano sudah melekat di orang-orang Betawi atau orang-orang di Jakarta ini. Bang, tadi abang bicara tentang tim sukses nih bang. Yang mengejutkan lagi, kan tim suksesnya juga mundur bang. Nah, Saroni, seperti apa nih bang? Nah, itu lagi abang kita tuh Bang Saroni. Bang Saroni itu kan asal Priuk, betul nggak? Nah, jago Priuk aja mundur. Jago Priuk loh, konglomerat asal Jakarta Utara, yang punya wilayah Jakarta Utara, yang notaben orang kaya di Jakarta Utara, diajak mundur sebagai ketua tim sukses. Nah, itu salah satu fenomena tanda-tanda bahwa masyarakat kota Jakarta kurang respect untuk Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil juga berbeda dengan bagaimana pola dulu Pak Jokowi ataupun Ahok pendahulu-pendahulunya untuk masuk merebut hati masyarakat Jakarta. Berbeda. Kalau dulu Ahok ataupun Pak Jokowi itu betul-betul dia down to earth, merakyat. Bisa dia masuk gorong-gorong, bisa dia tidur di mana. Itu. Ini enggak, dia masih kelihatan bahwa dia masih kelihatan sebagai orang Jawa Barat yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti seluk-beluk ibu kota, sehingga untuk memposisikan diri dia diterima sama masyarakat Jakarta sangat sulit. Itu prediksi saya. Berarti sangat berat berarti ya bang? Sangat berat. Dan kalau memang pemilihan Gubernur DKI dilaksanakan hari ini, sudah pasti Pramono Anung sama Dul anak sekolah, Dul Rano Karno bakal terpilih. Jadi ini belum nih media-media belum berbunyi nih. Coba salah satu stasiun televisi aja muter tiap hari itu sinetron si Dul anak sekolahan, apalagi ada Haji Binyamin Sueb, si Babe almarhum. Aduh, udah pasti deh cintanya orang Betawi, cintanya kepada Haji Binyamin S itu pasti nggak akan jauh-jauh melekat sama Rano Karno. Karena sosok Haji Binyamin Sueb ini kan melegenda. Ada di situ Jaja Miharja, ada Mandra, bayangin tokoh-tokoh Betawi top. Elektabilitas Pramono Anung sama Rano Karno sudah pasti meningkat. Tadi seperti saya bilang, kalau hari ini diadakannya pemilihan, pasti Pramono dan Rano Karno terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Berarti bisa dibilang abang yakin Rano Karno ini satu putaran atau gimana? Satu putaran dong, Pramono dan Rano Karno. Kalau saya hanya berpesan kepada calon masing-masing untuk Bapak Ridwan Kamil harus mengerti bagaimana Jakarta punya gaya. Nah, untuk Pramono Anung sama Bang Rano Karno, kalau memang benar nanti Bapak Pramono dan Rano Karno menjadi gubernur DKI dan wakil gubernur DKI, jadilah pemimpin yang amanah. Buat maju daripada masyarakat Betawi asli. Ya, jangan terpengaruh dengan urban. Ya, majukan kota Jakarta, majukan budaya Betawi, majukan masyarakat Betawi. Itu dari saya.